Memanas, Roy Suryo resmi dilaporkan ke polisi oleh GP Ansor, dituduh lakukan. We Online Jakarta. Saya sih menunggu saja, ya, mencerahkan saja, ya. Silahkan kalau memang ada upaya untuk memutarbalikkan fakta, ya, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, yang seharusnya dilaporkan itu siapa, tapi malah justru saya yang dilaporkan, ya, gitu. Dan lihat, biarkan masyarakat juga nanti yang akan memastikan, ya, gitu. Masyarakat yang nanti akan juga menilai siapa sebenarnya yang lebih benar dalam hal ini. Ya, baik. Jadi begini, cuitan, editan video yang dibikin oleh terlapor, ya, saudara Roy Suryo itu memframing, menggambarkan konteks apa yang dibicarakan oleh Menteri Agama Haji Yakut Khalil Qomas. Nah, framing ini dengan tuduhan bahwa Haji Yakut Khalil Qomas itu menistakan agama. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Nah, kalau Banser masih diam saja berarti belum. Kita tunggu saja nanti. Surat edaran Pak Menak itu bagus sekali. Jadi karena itu saya minta terutama pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus musola, takmir untuk membaca dulu. Dibaca selengkapnya, dipahami apa maksudnya, apa tujuannya, ya. Jangan terpengaruh oleh berita-berita yang sepotong-potong, ya. Jadi mohon surat edaran itu dibaca betul, kemudian diterapkan. Tujuannya sangat baik. Gerakan Pemuda atau GP Ansor melaporkan mantan Menteri Pemuda Olahraga atau Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Politisi Partai Demokrat itu dilaporkan atas dugaan kasus fitnah, pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong atau hoax terkait pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas. Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum LBH, Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum LBH, Pimpinan Pusat GP Ansor Dendi Zuhairil Finsa menyebut laporan ini telah diterima dan terregister dengan nomor LP-B-2-2-2022 Polda Metro Jaya tertanggal 25 Februari 2022. Dendi mempersangkakan Roy Suryo dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat 2 dan atau pasal 12 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kami duga Roy Suryo melanggar beberapa undang-undang ITE, KUHP, fitnah, perbuatan yang tidak menyenangkan undang-undang keonaran, kata Dendi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 25 Februari 2022. Dendi menilai Roy Suryo juga tengah memenggal pernyataan menteri terkait aturan pengeras suara masjid. Buntut dari hal itu, kata dia, menyebabkan keonaran hingga perpecahan di tengah masyarakat. Itu kan dugaan kuat membuat orang saling ribut, saling bermusuhan antar individu dan kelompok, katanya. Berkenaan dengan itu, Dendi juga mengklaim jika Menak tidak pernah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing sebagaimana yang dinarasikan oleh Roy Suryo, melainkan diklaim hanya membicarakan ihwal atau pengeras suara di masjid. Jadi Menak itu cuma membicarakan speaker. Konteksnya soal speaker bukan azan konteksnya. Dari situ konteksnya sudah berbeda, katanya. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum KPMH Munas Alaidin berharap ada pihak yang melaporkan Roy Suryo ke pihak kepolisian. Hal itu karena Roy dianggap menyebarkan kabar bohong soal Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut. Mu'annas menilai bahwa tudingan yang menyebut Menak Yakut membandingkan suara azan dengan anjing menggonggong merupakan tuduhan Roy Suryo. Jelas yang membandingkan azan dan suara anjing itu si Roy Suryo, bukan Menak Yakut. Dalam wawancara itu, meski ada manipulasi dengan potongan durasi, jelas hanya mencontohkan pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Terbukti sama sekali tidak ada sebutan azan termasuk video utuh.
mencuit Mu'annas di akun Twitternya Jumat 25 Februari 2022. Ia lantas berharap pada hari ini ada yang melaporkan balik mantan Menpora tersebut dengan dianggap menyebarkan kabar bohong soal tudingan Menak membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Saya berharap Jumat ini ada pihak yang membuat laporan resmi terhadap RS atau dugaan penyebaran kabar bohong soal tuduhan dia katanya Menak membandingkan azan dengan suara anjing, padahal tidak jelas. Tuduhan dan kesimpulan RS ini adalah pendapatnya sendiri hasil manipulasi. Mu'annas menjelaskan bahwa dalam video wawancara Menak Yakut tidak ada ucapan dirinya membandingkan azan dan suara anjing. Untuk itu tudingan Roy Suryo dianggap pelanggar pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu, potongan video dalam wawancara Menak yang diunggah Roy Suryo di akun Twitternya dipotong 30 detik dari video aslinya berdurasi 2,58 detik. Entah motifnya apa, yang pasti timbul kegaduhan dan berbahaya karena berpotensi sara akibat disesatkan oleh tuduhan RS. Ini juga dilarang PS.32 Jungto pasal 48 Undang-Undang ITE. Mu'annas menambahkan bahwa hal ini merupakan delik umum bukan aduan, sehingga siapapun yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana kabar bohong atau potongan video yang dapat merugikan dan menimbulkan kegaduhan boleh dilaporkan.